Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Kami tidak tahu dipotong sepihak uang JKA oleh Sekda Aceh. Ini saya pastikan di sini, saya Ketua DPR. Satu, tanya kemana dia bawa uang. Di bawah suhu panas bumi Aceh yang sedang bergejolak oleh transisi kebijakan kesehatan, satu drama politik mencapai titik didihnya. Di gedung DPR Aceh, yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan rakyat dan martabat hukum, mendadak berubah menjadi panggung penghakiman sepihak. Ini sejalan dengan pernyataan Ketua DPR Aceh Julfadli alias Abang Samalanga yang melabel jajaran eksekutif atau pemerintah Aceh dengan diksi perampok anggaran jaminan kesehatan Aceh. Nah, pertanyaan saya sekarang, Pak Kadis tidak perlu menjawab. Tapi ini jadi pertanyaan biar adik-adik melihat semua ini. Karena saya yang tanda tangan pagu indikatifnya. Laporan hari ini 187 miliar. Tapi laporan ke kami kemarin 114 miliar. Nah, jadi evaluasi Mendagri ini tidak ada tinjut. Tidak ada kena evaluasi ke Mendagri. Tahu-tahu sekarang kalau bilang Pak Kadis 187, pemahaman kami kemarin yang disampaikan oleh Bang Rizal di Paripurna ini 114 miliar. Karena dia bidang komunikasi di Komisi 5 ya. Komisi 5 ya? Komisi 5, Ketua Komisi 5. Kami pegang 114 miliar. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa di SPD 549 miliar, 500 lebih, sekarang tinggal 114 miliar. Siapa yang rampok uang JKA ini? Kami tidak dilibatkan dan dipotong sepihak. Ini ingat adik-adik semua ya, ada penjagal dan perampok nih ya. Ingat nih, mungkin ada juga berpengaruh dengan anggaran yang dipotong tahun 2026. 114 miliar tinggal uang, DPRA tidak tahu siapa yang jegal ini dan siapa yang rampok. Nah, mungkin ada sebabnya dengan ini makanya lahir Pergub. Karena dijanjikan ke eksekutif yang kami dengar dimasukkan dengan uang TKD. Nah, sementara TKD orang ini pegang SE Kemendagri harus ke bencana, maka rusaklah uang JKA. Jadi ketua pemotongan desil karena anak korupsi ketua. Hah? Ya, nah. Pemotongan desil berarti karena anak korupsi di sini. Ya, kawan-kawan ya. Jadi kan ini biar tahu dulu, nanti jangan dituduh ketua begini. Ada main, Fokir sekian. Nah kan, ini biar nampak semua kan. Kami tidak tahu dipotong sepihak uang JKA oleh Sekda Aceh. Akibatnya telah menciptakan duka mendalam pada tubuh birokrasi Aceh yang dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Mudzaikir Manaf dan Fadullah. Malum saja, diksi perampok bukan sekedar kritik tajam, tapi ibarat peluru kendali yang menghantam integritas personal. Bagi Gubernur Mudzaikir Manaf atau Mualim, tudingan ini merupakan penghinaan terhadap kredibilitas kepemimpinannya. Sebab bagaimana mungkin satu pemerintahan yang dipimpin tokoh besar sekelas Mudzaikir Manaf yang juga Panglima Gerakan Aceh Merdeka ini dituduh melakukan praktek kriminal secara terang-terangan oleh rekan sejawat sekaligus anak buahnya di DPR Aceh. Itu sebab pernyataan ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa pemerintah Mualim tidak mampu mengontrol moralitas Abang Samalanga, sehingga melahirkan distorsi informasi yang sangat merugikan posisi gubernur dalam menjaga stabilitas daerah. Dampak paling tragis dirasakan Sekda Aceh, Nasir Samaun, serta jajaran SKPA lainnya. Sebagai pejabat birokrasi tertinggi, Nasir adalah simbol profesionalisme. Sementara para kepala dinas atau kepala SKPA adalah penampung hampir sekitar 1,3 triliun anggaran pokir anggota dan pimpinan DPR Aceh yang dikuras dari anggaran pendapatan belanja Aceh 2026 berjalan. Karenanya menunjuk hidung Sekda Aceh secara langsung dan melabel sebagai aktor di balik perampokan anggaran tanpa bukti hukum yang ingkrah tentu saja merupakan bentuk pembunuhan karakter yang keji.
Sebab tidak hanya menghancurkan reputasi profesionalisme yang telah dibangun bertahun-tahun, tapi juga menyeret keluarga ke dalam pusaran perlindungan publik yang tidak beradab. Kini di mata ribuan ASN Aceh, serangan ini adalah teror mental yang meruntuhkan wibawa kepemimpinan Mualim dan Dekvan. Peristiwa tadi sekaligus menggambarkan tentang anarki verbal dan degradasi adab yang telah dilakukan Abang Samalanga berulang kali. Seorang pimpinan legislatif seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah. Tapi dengan mengambil peran layaknya lembaga yudikatif yang menghakimi sebelum memeriksa, Zulkifli justru telah melakukan tindakan anarki verbal. Sikap inilah yang dinilai sebagai degradasi adab politik yang sangat jauh dari nilai-nilai kearifan lokal Aceh yang mengedepankan musraya dan tutur kata yang santun. Tapi alih-alih memperkuat transparansi, gaya komunikasi ofensif ini justru menciptakan kebisingan politik yang mengaburkan solusi teknis bagi rakyat yang sedang membutuhkan kepastian kesehatan. Lantas, benarkah pemerintah Aceh, khususnya Sekda Aceh, telah merampok anggaran JKA pada APBA 2026 atau Zulkifli bersama gengnya yang diduga telah melakukan perampokan tersebut? Ibarat pepatah, maling teriak maling. Logika sederhananya begini, katanya saat pembahasan awal, anggaran JKA pada APBA 2026 berada pada kisaran 700 miliar lebih, bahkan sempat diinput mencapai 806 miliar rupiah. Namun dalam sistem informasi pemerintah daerah, angka tersebut berubah menjadi 549 miliar rupiah, dan kini disebut hanya tersisa 114 miliar rupiah. Maka terjadi minus atau pengurangan 435 miliar rupiah. Nah, mari kita gunakan cara hitungan matematis sederhana, sekelas siswa sekolah dasar, bukan pada level kandidat doktoral. Menurut anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Nasdem Martini, satu orang mendapat 4 miliar rupiah. Nah, jika dikalikan secara normal atau rata-rata untuk 81 anggota DPRA, maka ada 324 miliar rupiah. Jika satu orang perampok, Pandawa 5, diduga dengan asumsi mendapat 100 miliar, maka ada 500 miliar rupiah dana yang terserap. Jika Ule Kudo, Ketua DPR Aceh, diduga dengan asumsi mendapat jatah preman 500 miliar, maka total dana yang terkuras 1.324 miliar rupiah. Kalau begitu, benarkah dana JKA diraibkan entah kemana oleh Sekda Aceh atau justru terkuras untuk pokir anggota dewan? Makanya, mari kita tantang Ketua DPR Aceh, Zulkifli alias Abang Samalanga untuk buka-bukaan. Berapa sebenarnya aliran dana pokir yang mereka kelola? Dan beranikah mereka memotong jatah preman dana pokir untuk menutupi kekurangan dana JKA? Tapi lepas dari semua itu, satu harapan mendasar kembali mencuat. Mualim segera menggantikan Zulkifli dari kursi Ketua DPR Aceh. Dan kalau mau jujur, harusnya putusan itu telah dilakukan beberapa waktu lalu. Kini di tengah kegaduhan ini, bola panas tentu saja berada di tangan Mualim sebagai pimpinan tertinggi Partai Aceh. Karenanya, rakyat Aceh pun mulai bertanya, sampai kapan gaya politik konfrontatif yang merusak citra pemerintah ini akan dibiarkan Mualim? Secara organisatoris, sanksi tegas menjadi sebuah keniscayaan. Jika seorang pimpinan legislatif dari internal partai justru menjadi benalu yang merusak hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif, maka opsi pergantian pimpinan atau evaluasi jabatan menjadi langkah yang sangat rasional. Pada akhirnya, rakyat Aceh tidak butuh pahlawan retorika yang pandai memproduksi diksi kriminal, tapi butuh pemimpin yang mampu duduk bersama dan mencari jalan keluar atas kemelut anggaran. Jika Ketua DPR Aceh lebih memilih jalur konfrontasi personal daripada jalur administratif yang beretika, maka rakyatlah yang akan menanggung akibat dari mandeknya tata kelola pemerintahan. Kini sudah saatnya Mualim mengambil tindakan tegas untuk memulihkan martabat pemerintah Aceh. Pergantian figur pimpinan legislatif dengan sosok yang lebih santun dan beradab menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan kebisingan politik ini dan mengembalikan fokus semua pihak pada satu tujuan, mensejahterakan rakyat Aceh. Semoga
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.